Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan saya, Sri Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Singkil. Video kita kali ini adalah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pada video aksi nyata modul 1.4 ini berisi kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang saya lakukan di sekolah saya, yaitu SMA Negeri 1 Simpang Kanan. Diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 dan dihadiri oleh rekan sejawat saya, guru-guru yang berada di SMA Negeri 1 Simpang Kanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini ialah pembukaan diseminasi aksi nyata program guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Simpang Kanan yang akan dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang menghadiri acara program guru penggerak Angkatan 9 ini di SMA 1 Simpang Kanan. Sebelumnya saya sangat ucapan syukur saya di pagi yang berkah ini kita sama-sama mengikuti acara diseminasi aksi nyata program guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Simpang Kanan Aceh Singkil atas nama Ibu Sri Wahyuni dengan Ibu Mailani Kurniawati. Jadi ibu semuanya, program ini sangat saya pribadi sebagai kepala sekolah sangat mendukung. Jadi saya harap di angkatan 11 ini yang lagi dibuka, mohonlah ibu-ibu juga ikut serta dalam mendaftar. Kalau yang 10 kemarin kita lulusnya 6 orang ya Bu. Nah, sedangkan yang program 11 lagi mengikuti. Semoga juga saya berdoa Bapak Ibu lulus mengikuti jejaknya Ibu Sri Wahyuni dan Ibu Melani. Jadi juga kita tidak lupa juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesehatan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti acara yang diselenggarakan oleh ibu-ibu CGP. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Semoga kita sebagai guru harus banyak membaca, harus banyak belajar, karena apabila gurunya tidak tercapai tujuan untuk mendidik siswa, berarti dia fatal seorang jadi guru. Nah, jadi untuk sekarang ini saya sebagai kepala sekolah di mana ingin membuka diseminasi aksi nyata program guru penggerak Angkatan 9 resmi dibuka. Demikianlah saya hanya pesan kepada Ibu CGP, tidak pernah ada kata bosan dan tidak pernah ada kata yang namanya lelah, karena ilmu itu sampai pun kita meninggal akhir hayat
kita tetap harus banyak belajar demi mensukseskan anak bangsa. Demikianlah saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan pembukaan, tentunya akan diisi oleh materinya oleh Ibu ini. Akan dilanjutkan oleh Ibu Sri Wahyuni. Kepada Ibu kami persilahkan, dan Ibu Mailani, kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dan juga kepada Ibu Kepala Sekolah atas izin dan kesediaannya memberikan waktu dan tempat kepada kami calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Simpang Kanan untuk mengadakan diseminasi aksi nyata modul 1.1 sampai 1.4 yang merupakan bagian dari salah satu tugas dalam menyelesaikan PGP, program guru penggerak. Saya di sini ingin memberikan materi sedikit, ingin memberikan sharing materi sedikit tentang apa yang sudah kami pelajari, khususnya yang ada di modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Sri Wahyuni sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Tujuan kegiatan kita yang diadakan pada hari ini, yang pertama agar kita sama-sama paham apa itu budaya positif dan apa pentingnya budaya positif untuk diterapkan di sekolah. Kemudian kita juga mampu memahami kebutuhan belajar dan lingkungan yang baik agar siswa termotivasi untuk belajar, serta kita mampu mempraktikkan budaya positif. Jadi bukan hanya dipelajari, tapi juga kita bisa langsung praktik nyata budaya positifnya seperti apa. Nah, untuk materi budaya positif sendiri sebenarnya termasuk cakupan yang cukup banyak, ada 6 bagian. Bagian yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan, kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima restitusi 5 posisi kontrol, dan yang keenam restitusi segitiga restitusi. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari disiplin positif yang pertama. Nah, di sini ada sebuah permainan. Kita coba sama-sama ya. Anda mengepalkan salah satu tangan. Ada tangannya, kemudian kita bayangkan di telapak tangan kita ini ada hal yang sangat-sangat penting. Ada hal yang harus kita pertahankan dan ini sangat berhubungan dengan kehidupan kita. Lantas, kita genggamlah hal itu di telapak tangan. Si kawan berusaha mengambil isi di dalam. Penasaran ya apa sih yang ada di dalam? Yuk kita ambil yuk. Gimana caranya kita ambil? Si kawan melakukan bujuk rayu, melakukan ancaman, melakukan tindak kekerasan, termasuk mengiming-imingi uang misalnya, supaya apa yang ada di genggamannya bisa didapat. Kira-kira apakah kita akan membuka telapak tangan? Kenapa kita buka? Kira-kira kenapa? Kalau seandainya ada hal yang benar-benar membahayakan nyawa, kita genggam. Lantas digelitikin, dikasih uang, dikasih iming-iming segala macam, kita akhirnya membuka telapak tangan. Alasan kita kenapa kira-kira? Takut. Karena takut, bisa jadi. Karena takut ya, takut ancaman dan segala macam. Kemudian kalau seandainya kita nggak menyerahkan, nggak mau kita serahkan apa itu yang dikasih sama kita, kira-kira kenapa kita nggak mau kasih? Karena itu penting. Ya karena itu penting, karena itu berharga. Jadi kita mempertahankan apapun yang terjadi, kita tetap pertahankan, gitu kan? Nah, dari kegiatan yang kita lakukan, jadi sesungguhnya yang megang kontrol siapa? Kita. Kenapa? Yang megang kontrol dari kegiatan membuka dan menutup, sudah dibujuk, sudah diancam, sudah diiming-imingi segala macam, akhirnya ada yang terbuka, ada yang tertutup. Jadi yang memegang kontrolnya siapa? Kita. Kenapa? Boleh tahu? Boleh ada yang jawab? Minta tolong satu. Karena tidak punya.
Karena kita yang punya, iya benar. Karena memang kondisi seperti itu yang megang kontrol kita, tangannya adalah tangan kita. Jadi otomatis kita mau membuka atau kita mau mempertahankan itu tergantung dari kitanya. Karena kita yang menjadi kontrol, kita yang memegang kendali. Nah, di sini kita kaitkan dengan sekolah. Ada teori kontrol yang dikemukakan oleh William Glasser. Teori ini menyatakan ada beberapa ilusi. Ada 4 ilusi. Ilusi itu artinya salah. Yang selama ini kita percayai padahal itu salah. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Kita merasa kita sebagai guru, kita yang mengontrol murid. Kita yang mengatur murid itu mau jadinya bagaimana. Itu padahal ilusi. Padahal kalau muridnya nggak mau ya nggak bisa kita paksa juga. Kalau muridnya sudah kita kasih hukuman, sudah kita kasih segala macam, kita kasih bujuk rayu, kalau muridnya tidak mau melakukannya tetap tidak akan dilakukan. Jadi pada dasarnya pendapat bahwa kita guru bisa mengontrol sepenuhnya murid itu sebenarnya ilusi. Itu salah. Yang pertama. Yang kedua, ada ilusi bahwa penguatan positif dan efektif itu bermanfaat. Kita berpendapat semua yang positif itu pasti bermanfaat. Semua nasihat itu pasti bermanfaat. Itu ilusi. Karena harusnya dalam jangka waktu tertentu murid itu akan menyadari akan ada waktunya nanti dia akan menolak bujukan kita. Tergantung pada pendapat gurunya, kita berusahanya bagaimana. Karena guru juga manusia, nanti dicapai bujuk juga segala macam, terakhir emosi. Itu namanya ilusi. Ilusi bahwa tidak semua yang positif itu benar. Yang ketiga, kita selalu berilusi juga. Ini pendapat yang salah. Kalau kita sudah mengkritik orang lain, itu tujuannya untuk menguatkan karakter, untuk memperbaiki karakter. Padahal sebenarnya tidak semua kritik itu benar. Tidak semua kritik yang dilancarkan kita ke orang lain itu benar. Jadi itu namanya juga termasuk ke dalam ilusi dari teori kontrol yang dikemukakan oleh William Glasser. Yang ketiga, ini yang fatal. Bukan hanya kita sebagai guru, tapi kita juga sebagai orang tua. Kita merasa bahwa karena kita sudah dewasa, kita sudah orang tua, maka kita berhak memaksa si anak untuk mengikuti apa kemauan kita. Ini juga ilusi. Dipaksa bahwa muridnya udah kelar aja bulat-bulat, terima aja kenyataan bagaimana kondisinya. Ini juga ilusi. Kita merasa kita dewasa, kita lebih banyak pengalaman, kita lebih mampu, kita lebih segala macam. Jadi kita bisa memaksakan kehendak kita ke orang lain sehingga kita mengontrol si orang tersebut. Itu juga ilusi. Jadi ada 4 ilusi tadi yang sudah dikemukakan oleh William Glasser. Kenapa perlu kita bahas ini? Karena kita harus mengubah pola pikir kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon itu teori yang menyatakan kalau ada stimulus pasti ada responnya, ada rangsangan maka ada aksinya. Sementara seharusnya kita beralih ke teori kontrol. Ini perbedaannya. Yang pertama, kalau menurut teori stimulus respon, kebutuhan kita itu sama. Setiap orang kebutuhannya sama. Padahal kalau menurut teori kontrol, kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda, gak sama. Kemudian, menurut teori stimulus respon, karena kebutuhannya sama, maka dia akan melihat hal yang sama. Padahal setiap orang punya gambarannya beda, punya pendapatnya beda. Jadi banyak hal yang harus diubah dari stimulus respon diubah ke teori kontrol. Termasuk yang tadi, ketika kita mengontrol orang lain, maka di teori kontrol itu menyatakan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Baik diri kita, yang bisa kita kontrol hanya diri kita sendiri. Anak, siswa, orang, tetangga itu nggak bisa kita kontrol. Jadi itu yang harus diubah pola pikirnya. Dari stimulus respon diubah ke teori kontrol. Nah, di sini ada disiplin. Ada kata disiplin menurut Diane Gostan. Disiplin ini kalau dilihat dari kata dasarnya disiplina yang artinya belajar. Tapi yang sesungguhnya
disiplin ini mempelajari cara kita mengontrol diri. Kita mendisiplinkan diri. Kembali ke tadi yang teori kontrol. Yang punya kontrol adalah diri kita. Jadi kita mendisiplinkan diri kita, menguasai diri kita, bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Itu disiplin. Bukan hukuman. Kita menghukum sebagai bentuk disiplin, bukan. Jadi sangat tidak tepat dikatakan bahwa disiplin itu hukuman. Ini menurut Dayat Gosa. Nah, ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang perlu diterapkan untuk menciptakan seseorang yang bersifat positif. Tadi kita temanya budaya positif. Nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang baik berdasarkan prinsip hidup yang baik itu ada 6 yang ditampilkan. Ada 5 yang ditampilkan di sini. Yang pertama, ada menurut profil pelajar Pancasila. Ini materi kurikulum kita sekarang. Siswanya dibentuk berdasarkan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini menurut profil pelajar Pancasila. Menurut 9 pilar karakter ada lagi. Menurut primary years program ada lagi. Dan menurut 7 essential virtues ada lagi. Dan yang terakhir ada lagi nilai menurut the virtues project. Project nilai kebajikan ini lebih banyak lagi. Nilai-nilai kebajikan inilah yang pada dasarnya kita berusaha berupaya untuk bisa ditanamkan ke siswa melalui disiplin positif dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Boleh dengan menggunakan nilai yang ini, boleh juga menggunakan nilai dari profil pelajar Pancasila atau nilai kebajikan dari organisasi institusi yang lain. Tetap saja dia bernilai positif, itu nilai yang mau kita terapkan ke anak-anak, ke siswa. Itu yang mau kita wujudkan, karakternya. Standar pendidikan nasional di Indonesia, tujuan dari pendidikan nasional itu adalah untuk menerapkan disiplin positif agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi di sini yang lebih diutamakan adalah karakter. Karakter itulah tadi nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan kepada siswa. Mereka bertanggung jawab, mereka beriman, bertakwa, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh praktik baik berdasarkan nilai kebajikan yang sudah diterapkan di SMA Negeri 1 Sepakanan. Sudah cukup banyak praktik baik nilai kebajikan yang sudah kita terapkan sama-sama. Pelaksanaan PHBI, Maulid Nabi, kemudian ada Yasin yang kita adakan setiap hari Jumat. Kemudian kalau ada Maulid, ada perlombaan yang diadakan di sekolah, perlombaan azan, surat pendek, dan lain sebagainya. Kemudian pembiasaan siswanya berdoa sebelum belajar. Yang berhubungan dengan demokrasi, kita juga sudah melaksanakan Pilkatos, pemilihan kepala dan ketua OSIS, di mana dilakukan secara demokratis. Kemudian ada menyehatkan badan olahraga, itu juga karakter supaya sehat jasmani dan rohani. Kemudian ada pembimbingan jika ada siswa yang perlu dibimbing, bukan artian dia bermasalah, karena siswa yang dibimbing tidak harus dia selalu bermasalah. Kemudian bergotong royong dan menerapkan budaya salam, budaya santun kepada guru ketika mau masuk ke kelas. Ini adalah teori kontrol dan nilai-nilai kebajikan yang sudah dibahas dari bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ada namanya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada 3 alasan kenapa seseorang mau bertindak. Ada 3 alasan kenapa seseorang mau melakukan sesuatu hal. Yang pertama, karena dia takut. Dia menghindari hukuman, karena kalau sudah kena hukuman gak nyaman di badannya, sakit, malu, dan segala macam alasannya. Makanya dia takut, mau gak mau dia kerjakan hukuman, dihukum
Untuk menghindari hukuman, dia berusaha sebaik mungkin. Yang kedua, supaya dapat imbalan. Senang dipuji orang lain, senang dapat hadiah, senang dapat dielung-elungkan oleh teman, senang selalu menjadi prioritas, senang selalu menjadi pantauan pertama gitu. Itu imbalan. Yang 1 dan 2 itu adalah alasan seseorang melakukan suatu tindakan berdasarkan motivasi ekstrinsik. Jadi alasannya karena orang lain. Orang lain memberikan A, orang lain memberikan B, makanya dia melakukan tindakan itu. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Sementara yang sebaiknya dilakukan itu adalah yang ketiga. Dia melakukan itu, siswa melakukan itu karena memang dia mau melakukan, dia ingin melakukan, dia menghargai dirinya, dia punya tujuan sendiri. Itu yang baiknya. Jadi tanpa perlu disuruh, siswanya sudah otomatis jalan. Siswanya sudah mau melakukan yang baik, yang benar, tanpa perlu disuruh, tanpa perlu diawasi. Jadi yang tujuan kita itu bukan menumbuhkan motivasi ekstrinsik di siswa, tetapi justru kita menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Memang dianya yang mau, dianya yang kepengen belajar, dia punya tujuan, itu yang dia kejar, itu motivasi intrinsik. Jadi tujuan dari disiplin positif itu menanamkan motivasi yang ketiga. Yang motivasi intrinsik yang ketiga yang tujuannya. Jadi dia akan otomatis melaksanakan budaya positif, disiplin positif, nilai kebajikan, walaupun tidak ada orang yang menilai, walaupun tidak ada orang yang mengawasi, dia akan tetap melaksanakan itu. Itu tujuan utamanya. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini perlu dibedakan. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu biasanya bentuknya sanksi, atau kalau dia salah kita kasih hukuman. Kalau konsekuensi itu dampaknya, tidak semua konsekuensi itu positif dan tidak semua konsekuensi itu negatif, tergantung dari tindakannya. Yang baik itu adalah restitusi, di mana dia menciptakan di kondisi untuk siswa supaya dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dia bisa memperbaiki kesalahannya sendiri berdasarkan motivasi intrinsiknya. Nah, ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, identitas siswa jadi gagal karena dia akan merasa bersalah, dia sedih, identitas yang terbentuk gagal. Yang lebih baik itu adalah restitusi, di mana identitasnya bisa menjadi yang sukses. Siswa bisa menentukan dirinya sendiri, siswa bisa menentukan pilihannya sendiri. Jadi dia tidak merasa dirinya gagal, dia tidak merasa dirinya malu, dia berhasil. Nah, penghargaan itu juga ada salahnya. Tidak bisa kita terus-terusan melakukan penghargaan, tidak bisa kita terus-terusan memberikan penghargaan ke siswa, karena penghargaan itu tidak semuanya efektif karena dibuat pakai syarat. Baru bisa dapat penghargaan kalau punya syaratnya A, B, C, D, E. Kalau belum dipenuhi nggak dapat penghargaan. Dan penghargaan itu membangkitkan motivasinya bukan dari intrinsik tapi dari ekstrinsik, sehingga agak sulit nanti. Kalau nggak dapat lagi, nggak berhasil dia lagi nanti, nggak dapat penghargaan, udah malas dia lagi nanti. Jadi penghargaan itu tidak selalu baik. Nah, ada sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, namanya adalah restitusi. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan supaya tidak terulang kembali. Kemudian restitusi ini memperbaiki hubungan dengan tawaran, bukan dengan paksaan. Selain itu, restitusi ini mampu mengembalikan murid pada kelompoknya dengan identitas yang lebih baik, dengan pribadi yang lebih baik. Ini restitusi yang ditawarkan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, ini yang ketiga, ada namanya keyakinan kelas. Ini yang mungkin masih belum bisa kita maksimalkan. Keyakinan kelas ini mirip dengan peraturan kelas, tapi kalau peraturan dia dibuat oleh satu pihak.
oleh pihak sekolah. Sementara kalau keyakinan kelas ini dibuat antara guru dan murid, sama-sama berdiskusi, mencari jalan tengah, yang mana sebaiknya, yang mana yang dipilih. Ini berdasarkan hasil diskusi dengan siswa. Untuk keyakinan kelas ini, dia lebih abstrak daripada peraturan, dan dia menggunakan kata-kata positif. Jadi tidak ada kata-kata dilarang, tidak ada kata-kata tidak boleh, jangan, itu tidak menggunakan kata itu, tapi dia menggunakan kata yang positif. Buanglah sampah di tempatnya, atau jagalah kebersihan, datang tepat waktu, mau berbicara angkat tangan dahulu, mau permisi minta izin dulu sebelum keluar kelas. Jadi bukan dalam artian konotasinya kata-katanya negatif. Ini namanya keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan biasanya dilarang merokok di sekolah, dilarang menggunakan sepatu berwarna putih misalnya, itu peraturan. Jadi kalau peraturan dia diberikan oleh satu pihak dan biasanya berisi kalimat negatif, kata-kata negatif, larangan. Tapi kalau kesepakatan kelas dia sudah dalam bentuk positif dan diterapkan di lingkungan kelasnya, tergantung kesepakatan dengan gurunya. Nah, ini contohnya. Ini contoh dari tempat lain. Ada kelas 8B, ada dari SMK N3 Bojonegoro. Kata-katanya yang positif. Contoh, kami menjaga kebersihan dan ketertiban di kelas setiap saat. Jadi kata-katanya positif, bukan jangan buang sampah sembarangan. Tapi katanya dibalik, kalimatnya dibalik. Contoh lain, mendengarkan dengan seksama saat pelajaran berlangsung. Jadi kata-katanya bukan diam, jangan berisik. Kira-kira seperti itu. Jadi yang namanya keyakinan kelas, kata-katanya positif. Tidak mesti harus sampai 10, tidak mesti harus sampai banyak-banyak. Cukup beberapa yang bisa diyakini dan bisa dipahami oleh siswa. Nah, ini yang seru. Ini kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu sebenarnya ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, survival. Kebutuhan inilah yang menyebabkan kita makan, kita minum, kita tidur. Ini kebutuhan bertahan hidup. Ketika ada bencana, ketika ada ancaman, kita melarikan diri, menyelamatkan diri. Itu namanya kebutuhan bertahan hidup. Hanya kebutuhan inilah yang sifatnya fisik. Hanya kebutuhan bertahan hidup yang sifatnya fisik. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ini kebutuhan kita untuk dicintai, baik dari keluarga, dari teman, dari sahabat, dari lawan jenis, dan diterima, bahwa kehadiran kita diterima, tidak dicuekin, tidak diacuhkan. Yang ketiga, kebebasan. Bebas kita ketika mau memilih, mau berbuat, itu kebebasan, itu kebutuhan kita. Yang keempat, kesenangan, fun, tidak dipaksa. Jadi kita melakukan sesuatu itu dengan senang, dengan bahagia. Dan yang terakhir, penguasaan. Ini keinginan kita untuk menguasai sesuatu. Bukan berarti kita menguasai lantas kita memonopoli, tidak. Tapi maksud penguasaan di sini adalah kita mampu menggunakan, mampu menguasai aplikasi misalnya, atau kita mampu menggunakan suatu benda tertentu, kita mampu menggunakan suatu metode tertentu, itu namanya penguasaan. Nah, sekarang ayo mari sama-sama kita coba kenali diri kita. Yuk kita isi kuesioner. Ini ada kuesioner tentang kebutuhan hidup manusia. Coba kita kenali. Coba kita kenali dulu, kebutuhan apakah yang kita butuhkan. Ayo kita isi dulu, kita coba, kita kenali dulu diri kita.
Silahkan diisi, boleh dilingkari, boleh di checklist, boleh disilang. Dilingkari boleh, disilang boleh. Saya senang berteman, nilainya 1, 2, 3, tidak benar, kadang-kadang sangat benar. Saya senang berteman. Miss Universe. Oke. Tadi kan dia udah ambil videonya dengan Ayu. Nah sekarang tambah dengan video ini. Aku nggak suka. Tapi kan suka ya. Duduk di sekolah adalah hal yang sulit untuk saya. Tidak benar. Saya tidak suka membaca dalam jangka waktu lama. Sangat benar, Masya Allah. Saya senang mencoba hal baru. Kadang-kadang ya. Saya akan bermain sendiri jika saya mau, enggak lah. Saya akan bermain sendiri jika saya mau, enggak lah. Apa yang saya pakai tidak berpengaruh bagi saya. Saya tetap akan melakukan suatu hal. Enggak ini. Saya tetap akan melakukan suatu hal walau teman-teman saya tidak suka. Ya, suka. Makanya nggak mau ikut ke game. Saya tidak suka disuruh-suruh. Boleh koleksi entah sepatu, entah baju, entah bros. Yang kecil-kecil tuh ya. Saya sering tertawa ya, sangat benar. Saya memiliki koleksi. Saya senang memberitahu. Udah berapa menit di situ deh? Saya senang membuat orang lain tertawa. Kadang-kadang orang marah. Orang berpikir saya bodoh amat. Mana ini dari depan nggak ada semua. Maksudnya dengan dapat lagu dari sana. Dengan Oke, udah selesai? Belum? Kita tunggu dulu sebentar. Bagi yang sudah selesai, ditambahkan nilai 1 ke 10 di gabungan nilainya. 11 ke 20 jadi 1 nilai. Dulu gimana Bu? 1 ke 10 jadi 1 nilai. 1 ke 10 saya
11 ke 20 ya digabung jadi satu nilai semua, dijumlahkan. Nomor 1 sampai nomor 10 itu berapa jumlahnya? Per 10 jadinya satu nilai. Adit ganti dit ke arah peserta dit di ke arah peserta dit biar nanti Jangan hafal semua ya, dit ke arah sini aja dit. Kenapa kan kosong yang orangnya? Nomor 1 ke 10 saja di situ. Ya, 1 ke 10 jadi bisa dijumlahkan jadi satu kelompok nilai. 11 ke 20 jadi satu kelompok nilai. Itu 21 ke 30. 21 ke 30, 31 ke 40. Dua satu ke 30. Sudah? Oke. Dari pertanyaan 1 sampai 40 itu adalah pertanyaan tentang kebutuhan kita yang sifatnya psikologis. Mulai dari rasa ingin dicintai, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini dia. Pertanyaan 1 sampai 10 itu mencerminkan kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. 11 sampai 20 kebebasan, 21 ke 30 itu kebutuhan kesenangan, dan 31 sampai 40 itu kebutuhan penguasaan. Sekarang, nilai terbesar yang mana yang kita peroleh? Bagian yang mana? Nilai terbesar yang Anda peroleh adalah kebutuhan yang paling Anda butuhkan saat ini. Skornya berada di mana? Apakah berada di kasih sayang? Berarti kita sedang membutuhkan kasih sayang dan diterima oleh orang lain. Apakah di kebebasan kita mau bebas seperti burung terbang kemana kita pergi? Ataukah dia kesenangan kita mau bersenang-senang sesuai dengan keinginan kita? Atau penguasaan kita mau menguasai sesuatu hal? Kita lebih senang mengeksplor, kita lebih senang menemukan hal yang baru, itu penguasaan. Nomor 4, Sri. Oke, coba dulu satu, boleh nggak Ibu tolong cerita dulu hasilnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan hasil survei kuesioner dari diri saya sendiri. Dari hasilnya terbukti di nomor 4 yang paling besar yaitu 38 poinnya. Berarti saya kurang penguasaan. Saya butuh penguasaan. Yang paling diminati berarti. Ya, yang paling diminati. Jadi saya sebetulnya ingin menguasai
apa yang menjadi saya tuh ingin menguasai semua materi yang saya ajarkan, dan saya ingin anak-anak itu, siswa-siswa saya ya, sama seperti saya. Nanti kalau teman Apa yang sama? ya, saya ingin apa-apa yang saya punyai, saya kuasai materi di pelajaran saya ya Bu, itu saya ingin anak-anak saya itu bisa sama seperti saya menguasainya, seperti itu. Itu aja. Oke Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, hebat sekali berarti pengertian penguasaan dari Ibu Sri Lestari, bahwasanya penguasaannya berarti menguasai bukan hanya dirinya, tapi siswanya juga mampu menguasai materinya sama seperti dirinya. Oke, baik, satu lagi ada siapa yang bisa memberikan informasi atau memberikan refleksi tentang dirinya? Apa sih yang paling dibutuhkan karena nilainya yang paling besar itu yang kesempatan yang diberikan Ibu. Kebetulan dari hasil kuesioner yang Ibu berikan, saya yang paling tinggi nilainya adalah nomor 2. Pertanyaan nomor 11 sampai 20. Tentang mencerminkan kebutuhan kebebasan, Bu. Kebebasan apa itu? Mungkin kebutuhan kebebasan dalam arti saya ya Bu ya, bebas dalam arti mengekspresikan dalam hal pendidikan itu ya gaya belajarnya, kemudian siapa saja yang mau saya bina, kemudian juga metodenya juga terserah saya gitu Bu. Nah, itu saja. Yang penting kan saya tahu anak itu kayak gini, berarti ini metodenya gitu. Nilai yang paling tinggi kalau dari saya itu ada di nomor 31 sampai 34. Sampai 40 maksud saya. Jumlah totalnya 38. Berarti mencerminkan saya berkebutuhan khusus. Bukan berkebutuhan khusus. Bebas gitu ya. Lebih kepada penguasaan. Mungkin itu saja Ibu Melani, terima kasih. Ayo bisa minta tolong Ibu. Empat itu kan saya empat juga. Baiklah, untuk kuesioner yang sudah saya isi, nilai terbanyak yang saya dapatkan adalah mulai dari nomor 31 sampai nomor 40, yaitu tentang kebutuhan penguasaan. Nilai saya itu sama dengan Bu Sri, yaitu 38. Nah, di sini yang saya ingin kuasai adalah, keinginan saya untuk menguasai adalah menguasai beberapa media pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi. Kemudian selain media pembelajaran juga cara mengajar yang mungkin bisa lebih menarik untuk diterima anak-anak, sehingga anak-anak bisa mempunyai minat belajar, khususnya materi-materi yang ada di geografi. Sekian dan Luar biasa sekali ternyata teman-teman kita di SMA 1 Simpang Kanan, bahwa memang benar-benar keinginannya untuk bisa maju sama-sama itu luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini yang kelima, tinggal 2 lagi ya Bapak Ibu, semangat, tinggal 2 lagi, semangat. Ini yang kelima, ini 5 posisi kontrol. Nah, ini juga sedikit perlu ditegaskan. Ada 5 posisi kontrol menurut Dayan Dosen. Yang pertama, penghukum. Ini yang paling sering kita terapkan. Penghukum inilah yang paling sering dan selalu kita terapkan, seolah kita yang paling benar. Nah, penghukum ini dampaknya sangat luar biasa negatif, karena si anak tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat. Jadi yang paling pertama dia akan dendam. Kemudian dia nggak suka sama gurunya, dia akan membenci gurunya. Kalau sudah benci gurunya, benci sama mata pelajarannya, malas dia sekolah. Jadi banyak efek negatifnya seperti domino. Efek dominonya itu panjang. Kalau
bahwa posisi kita sebagai guru itu adalah sebagai penghukum. Kita hanya memberikan hukuman tanpa kita beri kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan atau memperbaiki diri. Maka efek dominonya banyak. Yang kedua, namanya adalah posisi pembuat rasa bersalah. Janganlah gitu, nah sayanglah sama orang tuamu, nah manalah orang tuamu nanti. Si anak akan berpikir dirinya sebagai pembuat masalah. Dia sedih gara-gara dia, dan gara-gara dia. Dia akan lebih mentalnya akan jatuh down karena kita membuat dia merasa bersalah dengan terlalu berlebihan. Sehingga siswanya jadinya gagal identitasnya karena dia akan terus merasa bersalah. Nah, ini juga teman sebagai posisi kita dengan siswa. Ini juga perlu sebaiknya ditempatkan dengan sedikit lebih berhati-hati. Karena terkadang ketika kita sudah terlalu dekat dengan siswa, maka siswa itu sudah seolah tidak tahu lagi batasannya ada di mana. Jadi dia merasa mentang-mentang udah dianggap, udah bisa makan bareng, sudah bisa pergi bareng, tidur sama-sama di satu ruangan yang sama, lantas sudah bisa diperlakukan seenaknya. Maka posisi teman juga perlu dikontrol. Jangan hanya selalu kita berposisi sebagai teman. Karena efeknya nanti muridnya akan ketergantungan, kemudian muridnya akan mandiri, tidak mandiri, kemudian motivasi yang muncul adalah ekstrinsik. Yang lebih parahnya kita tidak dianggap lagi sebagai seorang guru karena sudah terlalu terbiasa dianggapnya sebagai teman biasa. Yang ketiga, yang keempat, pemantau. Ini dia mengawasi, ibarat seperti CCTV. Dia pemantau. Dia hanya akan memberikan konsekuensi yang dipisahkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan muridnya. Akan terpisah. Ini pemantau. Murid akan menghitung sendiri konsekuensi yang akan dia dapatkan. Di sini murid masih belum sepenuhnya mandiri karena dia masih menghitung hadiah yang dia dapat berapa, hukuman yang dia dapat berapa. Itu tim pemantau. Dia akan memberikan jawaban, si murid ini akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dia harapkan konsekuensi setelahnya. Kalau dia mengharapkan hadiah, maka dia akan memberikan jawaban yang bisa menuntun dia dapat hadiah atau menghindari hukuman. Nah, yang sebaiknya yang mana? Yang sebaiknya yang ini, yang kelima, manajer. Manajer ini guru kita mengajak siswanya berdialog. Kita tanya, dia maunya apa, kenapa, bagaimana, alasannya apa, apakah ada cara untuk memperbaiki diri, ada keinginan apa. Itu manajer. Jadi terjadi dialog. Dialognya tidak satu arah tapi dua arah. Siswanya juga diberi kepercayaan, kepercayaan untuk bisa dia memperbaiki dirinya. Di sini murid akan menjadi mandiri, percaya diri sehingga masalahnya bisa terpecahkan. Oke, baik. Nah, sekarang kita sudah sampai di materi kita yang terakhir, yaitu F, segitiga restitusi untuk materi kita hari ini. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana pada saat guru berada pada posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi satu kebiasaan yang positif dan akhirnya membentuk murid. Segitiga restitusi ini gunanya adalah untuk melakukan dialog antara guru ataupun orang tua kepada siswa. Dialog tentang apa? Dialognya tentang kebutuhan ataupun apa yang diinginkan oleh murid. Jadi ketika murid melakukan suatu kesalahan, ketika murid melakukan suatu hal yang di luar kesepakatan kelas, di luar keyakinan kelas, maka perlu dilakukan dialog yang dilakukan secara dua arah antara guru dengan murid. Di sini posisi guru adalah sebagai manajer, sehingga sama-sama berdialog. Dialognya terjadi dua arah. Guru mendengarkan pendapat murid, murid juga akan menjawab dengan penuh keyakinan apa yang diinginkannya, apa yang dibutuhkan olehnya. Nah, segitiga restitusi ini ada tiga bagian, ada tiga sisi. Lihat, sisi yang di bawah adalah menstabilkan identitas. Sisi yang di sampingnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, sementara sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Nah, bagaimana proses ketiga segitiga sisi ini? Nah, mari kita lihat. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat sisi ketiga sisi itu apa saja. Kita lihat sisi yang pertama. Sisi yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak ada salahnya kalau kita berbuat salah. Salah itu berarti kita belajar. Jadi bukan berarti karena kita sudah belajar, kita sedang belajar, lantas kita tidak boleh berbuat salah. Tidak. Yang kedua, berperan sebagai menggeser identitas murid dari identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Artinya, muridnya merasa bersalah, muridnya mengakui dia salah, kemudian kita tegakkan kembali, kita yakinkan kembali bahwa kesalahan yang dilakukan itu bukan berarti benar-benar salah. Tapi kesalahan itu adalah salah satu proses dari dia belajar. Nah, pernyataan-pernyataan yang bisa diajukan dalam sisi menstabilkan identitas, yang pertama, membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Jadi nggak apa-apa nak kalau kita buat salah, begitu contohnya. Atau manusia itu tidak ada yang sempurna nak, manusia pasti pernah berbuat salah. Ibu pun juga pernah berbuat salah. Itu contoh yang kedua. Yang ketiga, ayo nak, gak ada masalah dengan salah itu, kita bisa perbaiki masalah ini sama-sama. Itu contoh dari pernyataan untuk menstabilkan identitas, sisi yang pertama. Sisi yang kedua, itu adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Di mana 5 kebutuhan yang sebelumnya tadi sudah kita bahas, ketika ada salah satu kebutuhan ini yang tidak terpenuhi, maka terjadilah perubahan sikap, terjadilah perubahan atau pelanggaran perilaku. Jadi tidak masalah kalau ternyata salah, berarti ada kebutuhan yang ingin dipenuhi dari tindakan tersebut. Yang kedua, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini penting agar kita bisa memperbaiki hubungan dengan murid. Kita memperbaiki hubungan kita dengan murid, kita juga membantu murid memperbaiki hubungannya dengan teman-temannya, agar ketika dia kembali ke kelasnya, agar dia kembali ke kelompoknya, itu tidak menjadi hal yang diolok-olok oleh teman-temannya. Nah, pernyataan yang bisa kita ajukan, syukurlah kalau kamu berbuat yang seperti itu, padahal kamu bisa saja berbuat lebih buruk dari itu, misalnya sampai memukul. Nah, itu contoh kalau melakukan kekerasan. Contoh lain, kamu melakukannya bukan tanpa alasan kan? Nah, kira-kira alasannya kenapa kamu berbuat seperti itu? Nah, itu adalah pernyataan-pernyataan sederhana yang bisa kita ajukan ke siswa untuk menggali kebutuhan apa sih yang mereka butuhkan. Kemudian, nah ini sisi yang ketiga. Setelah dia mengakui dia salah, kemudian kita mengenali apa kebutuhan yang dia butuhkan, sisi yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini kita tanyakan kembali. Kita kembali ke keyakinan kelas sebenarnya. Dari situ kita lihat apakah anak siap untuk menghubungkan nilai yang dia percaya dengan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Artinya, di sini kita membentuk pribadi anak menjadi lebih baik, menjadi lebih sukses. Dia paham kesalahannya, dia paham kekurangannya, kemudian dia perbaiki. Itu maksudnya. Nah, pernyataan yang bisa diajukan, contohnya seperti, nilai apa yang kamu yakini? Apa yang kira-kira kamu percayai? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas menurutmu? Kamu mau kelas kamu itu seperti apa? Kamu maunya di kelas kamu itu berbuat bagaimana? Kemudian contoh lain, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Kamu membayangkan dirimu itu ketika dewasa menjadi seperti apa? Itu contoh-contoh dari kalimat yang bisa kita ajukan kepada siswa ketika kita menanyakan keyakinan. Dari sisi yang ketiga dari segitiga restitusi. Jadi saya ulang kembali, segitiga restitusi itu sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Jadi, kaitkan dulu yang salah dengan keyakinan tadi yang kita sepakati, supaya penyelesaiannya tidak jauh, tidak melenceng dari kesepakatan kelas. Kemudian, kesediaan orang untuk yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Jadi,
Tadi seperti teori kontrol yang pertama, yang bisa mengubah diri pribadi kan si orang itu. Jadi kalau si diri pribadinya tidak mau mengubah, tidak mau bersedia berubah, ya tidak akan terjadi. Maka dibutuhkanlah kesediaan dari siswanya, kesediaan dari gurunya untuk memperbaiki keadaan. Kemudian, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jadi, solusi yang kita tawarkan sesuai dengan masalahnya. Jangan masalahnya berbeda, solusi yang kita ambil juga berbeda, jadi tidak konsisten, tidak relevan. Selanjutnya, perlu ada suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Jadi ada usaha memperbaiki diri. Kembali lagi kita ke teori kontrol. Ada keinginan dari siswa yang berbuat salah itu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Selain itu, yang tidak kalah penting, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Perlu ada waktu supaya bisa memperbaiki masalah, supaya masalahnya selesai. Suatu masalah tidak mungkin bisa serta-merta seperti kita membalikkan telapak tangan lantas langsung bisa berubah. Tidak, ada prosesnya, ada waktu yang dibutuhkan untuk bisa selesai. Jadi jangan buru-buru meminta mereka instan langsung berubah. Kita beri kesempatan kepada siswanya, kita beri waktu bagi mereka untuk bisa mengubah diri mereka sendiri. Nah, ini ada contoh penerapan di segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan dengan murid. Ini adalah video yang sudah saya rancang, yang sudah saya buat skenarionya bersama murid. Jadi dari video ini bisa kita lihat bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid. Mari kita lihat bersama-sama.
yang diselesaikan dengan 3 sisi dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini perlu, tidak hanya kita menyelesaikan masalah keterlambatan siswa, kita juga bisa menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di siswa. Siswanya tidur di kelas, atau siswanya suka cabut, siswanya melakukan marah-marah dengan teman. Jadi banyak sekali kasus yang bisa kita terapkan penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, baik. Demikianlah sudah ada 6 materi yang sudah saya paparkan dari A sampai F sampai terakhir segitiga restitusi. Nah, sebagai penutup ada satu gambar yang menarik perhatian saya ketika saya menyusun PPT ini. Every plant has their own requirement in order to grow. Artinya setiap tanaman punya lingkungan hidupnya masing-masing untuk dia bisa tumbuh. Dan begitu juga dengan manusia, dan begitu juga dengan people, orang-orang. Jadi tidak bisa kita samakan antara A dan B tumbuh di lingkungan yang sama. Tumbuhan saja antara kaktus dan bunga matahari tumbuh di lingkungan yang berbeda. Manusia juga seperti itu. Karena mereka tumbuh dan besar di lingkungan yang berbeda, maka manusia juga butuh penerapan, butuh perlakuan yang berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan perlakuan antara siswa A dengan siswa B, disamakan itu nggak bisa. Seperti itulah kira-kira kita manusia. Jadi jangan disamakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, kebutuhannya sama, perlakuannya sama, masalahnya sama, itu tidak bisa. Jadi kita harus memperlakukan siswa sesuai dengan karakteristik mereka sendiri, sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Dan tujuan dari seorang guru itu adalah menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi muridnya itu dituntun untuk bisa mandiri, tidak selalu disuapi, tapi mereka mampu berdiri sendiri untuk mencari apa yang mereka butuhkan. Selain itu mereka merdeka, mereka bebas menentukan kemana mereka mau pergi. Tapi ingat, tetap ada tanggung jawab di situ. Setelah mereka menentukan langkah yang mereka inginkan, setelah mereka menentukan cara yang mereka akan lakukan, maka mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Ropeka ingin bertanya tentang pendekatan yang lebih efektif digunakan dalam penyelesaian masalah siswa. Apakah lebih efektif menggunakan segitiga restitusi atau posisi kontrol? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Ropeka. Memang kalau kita memikirkan masalah siswa harus satu jalan untuk menyelesaikan. Posisi kontrol dan segitiga restitusi sebenarnya saling melengkapi. Jadi ketika kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi di siswa, kita itu posisi kita menghadapi siswa tidak boleh sebagai penghukum, tidak boleh sebagai pembuat rasa bersalah, tidak boleh sebagai teman. Sebaiknya kita sebagai manajer supaya penerapan segitiga restitusinya bisa lebih baik. Tidak mungkin kita posisi sebagai teman, lantas kita bilang ayo Lana, jangan kayak gitu Lana. Kita sebagai teman maka gak akan tercapai masalahnya, solusinya tidak akan terpecahkan. Tapi kalau kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi dan posisi kita sebagai manajer, maka penyampaian pesan, penyelesaian masalahnya bisa menjadi lebih baik. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Nah, demikianlah pemaparan saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya dan penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga kedepannya bisa memperbaiki untuk kedepannya saya supaya lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya dan kesediaan teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk hadir di ruangan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Kita jumpa lagi pada video saya berikutnya.
Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.